Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Subekti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Surabaya, dalam koneksi antar materi, modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin pendidikan yang mampu memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk mendukung tercapainya kualitas pembelajaran yang optimal. Pemimpin ini tidak hanya bertanggung jawab dalam memastikan ketercukupan sarana fisik, tetapi juga mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan hubungan dengan komunitas sekitar untuk menciptakan lingkungan belajar yang kaya, terarah, dan mendukung kebutuhan siswa. Dalam konteks ini, pemimpin pembelajaran memahami bagaimana memaksimalkan potensi sumber daya tersebut sehingga berdampak positif terhadap pembelajaran siswa. Implementasi di kelas. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat mengelola sumber daya kelas seperti teknologi, buku, dan media pembelajaran secara efektif. Misalnya, guru bisa memanfaatkan perangkat teknologi untuk memberikan pengalaman belajar berbasis digital yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan diferensiasi siswa. Penggunaan alat-alat ini bisa membantu siswa dengan gaya belajar yang berbeda, memperkaya sumber informasi, dan membuat siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Implementasi di sekolah, kepala sekolah bisa berperan dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Sebagai contoh, dengan mengatur jadwal laboratorium secara efektif, sekolah memastikan semua siswa punya kesempatan menggunakan laboratorium sesuai kebutuhan pelajaran sains. Selain itu, kepala sekolah bisa menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk menyediakan pelatihan bagi guru sehingga kualitas pengajaran terus meningkat. Implementasi di masyarakat sekitar sekolah, pemimpin sekolah bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk sumber daya eksternal. Misalnya, bekerja sama dengan komunitas atau lembaga setempat untuk program magang bagi siswa, atau mengundang profesional dari industri sebagai pembicara di sekolah. Hal ini membuka kesempatan bagi siswa untuk belajar langsung dari ahli di bidangnya, menjembatani kebutuhan pembelajaran dengan pengalaman nyata di dunia kerja. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan meningkatkan kualitas pembelajaran karena dapat memastikan bahwa setiap komponen pendukung pembelajaran tersedia dan berfungsi optimal sesuai kebutuhannya. Contoh konkretnya adalah ketika kepala sekolah mengalokasikan anggaran untuk memperbaharui perangkat komputer di laboratorium agar siswa bisa belajar keterampilan teknologi dengan perangkat yang up-to-date. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga meningkatkan keterampilan siswa di bidang digital yang relevan dengan dunia kerja saat ini. Selain itu, optimalisasi sumber daya manusia juga penting, seperti pelatihan guru dalam pendekatan pembelajaran sosial emosional. Dengan pelatihan ini, guru dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan personal, mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional siswa. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Materi pengelolaan sumber daya ini berkaitan erat dengan beberapa modul sebelumnya, seperti modul tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memerlukan berbagai sumber daya agar dapat menyediakan media pembelajaran yang sesuai untuk berbagai kebutuhan dan gaya belajar siswa. Begitu pula dalam pembelajaran sosial dan emosional, pemanfaatan sumber daya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung secara emosional di kelas sangat penting. Dengan memahami pentingnya pengelolaan sumber daya, guru dapat menyelaraskan metode pengajaran mereka dengan kebutuhan murid yang beragam. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mengikuti modul ini, saya cenderung melihat sumber daya secara terbatas hanya pada aspek fisik, seperti alat bantu belajar dan fasilitas.
Namun, setelah memahami konsep pengelolaan sumber daya sebagai pemimpin pembelajaran, saya menyadari bahwa sumber daya mencakup aspek yang jauh lebih luas, termasuk kemitraan dengan masyarakat dan pengembangan kapasitas guru serta siswa. Pemikiran ini mengubah cara saya melihat peran saya di sekolah. Sekarang saya lebih terpacu untuk mencari kesempatan kerja sama dengan pihak luar dan lebih kritis dalam mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan proses belajar siswa. Terima kasih. Semoga ini memberikan inspirasi untuk menjadi lebih proaktif dalam mengelola sumber daya secara holistik dan tidak hanya bertumpu pada sumber daya internal sekolah, tetapi juga memanfaatkan dukungan eksternal untuk memberikan dampak lebih besar bagi pengembangan siswa. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.